sama-sama katakan, begitu besar. Begitu besar kasih telah tercurah bagi dunia, karyamu, kasihmu yang termulia. Amin. Tiada terselami besar dan ajaib perbuatanmu. Kau beri hidupmu bagi diriku. Tiada yang sepertimu, kau berkuasa selamanya. Ku puji kau selalu. Katakan sama-sama, oh, betapa dalamnya, betapa lebarnya kasih setiamu. Tiada bandingannya, tiada duanya, tiada seperti kau, Yesus Tuhanku. amin. Tiada duanya Engkau Yesus. Begitu besar kasih telah tercurah bagi dunia, karyamu, kasihmu yang termulia. Tiada terselami besar dan ajaib perbuatanmu. Kau beri hidupmu bagi diriku. Tiada yang sepertimu, kau berkuasa selamanya. Ku puji kau selalu. Semuanya siap katakan, Oh, betapa dalamnya, betapa lebarnya kasih setiamu. Tiada bandingannya, tiada duanya, tiada seperti kau, Yesus Tuhanku. Haleluya. terima kasih Tuhan. Katakan sama-sama, oh, tiada bandingannya, tiada duanya, kasih setiamu. Tiada bandingannya, tiada duanya, tiada seperti kau, Yesus Tuhanku. Betapa dalamnya, Betapa lebarnya, betapa lebarnya kasih setiamu. Tiada bandingannya, tiada duanya, tiada seperti kau, Yesus Tuhanku.
Segenap hatiku menyembahmu Yesus. Ku bersyukur pada dengan apa akan ku balas, dengan apa akan ku balas segala kebaikanmu. Segenap hatiku menyembahmu Yesus. Ku bersyukur padamu, dengan apa akan ku balas segala kebaikanmu. Segenap hatiku menyembahmu Yesus. Ku bersyukur padamu selamanya. Oh, selamanya. Oh, selamanya. Shalom, selamat sore adik-adik. Selamat berbakti kembali di dalam acara Bible Study for Kids. Pada bulan ini adik-adik semua sudah belajar mengenai kemah suci, ya. Kemah suci yang dibuat oleh Musa pada saat bangsa Israel keluar dari Mesir dan ketika mereka masih ada di padang gurun, ya. Dan kemudian Tuhan memerintahkan Musa untuk membuat kemah suci, dan kemudian Musa dengan seluruh orang Israel itu membuat kemah suci. Penting kita untuk mengerti tentang kemah suci ini karena kemah suci ini mengandung arti-arti yang sangat penting bagi rohani kita zaman kita sekarang ini. Kita sudah belajar mulai dari minggu yang pertama, kalian sudah belajar mengenai kemah suci secara keseluruhan. Minggu kedua kalian belajar mengenai mezbah korban bakaran, ya. Dan minggu lalu kalian belajar tentang kolam pembasuhan, dan minggu ini kita akan belajar mengenai meja roti pertunjukan. Wah, namanya mungkin bagi kalian agak aneh gitu ya. Meja roti pertunjukan, ya. Kita melihat adik-adik, kalau kalian minggu lalu belajar tentang kemah suci, minggu-minggu kemarin, ini kemah sucinya secara 3 dimensi. Kalau kalian lihat mezbah korban bakaran dan kolam itu adanya di halaman kemah suci, ya, di pelataran kemah suci, di dalam pagar kemah suci, tapi di halaman. Nah, mulai hari ini kita akan belajar apa yang ada di dalam kemahnya, yang ada di dalam kemah sucinya. Kemah suci itu terdiri dari 2 ruangan. Yang pertama yang di sebelah depan itu adalah ruangan suci, dan yang di belakang itu adalah ruang maha suci. Ruang maha suci ini adalah ruangan yang tempat Allah hadir dan bertata di antara orang Israel pada masa itu, ya. Dan kalau kita melihat selanjutnya, ya, di dalam ruangan suci ini, meja roti pertunjukan yang akan kita bahas pada sore hari ini, itu berada di dalam ruangan suci bersama dengan pelita, ya, dan di sebelah belakangnya ada yang namanya mezbah dupa. 2 ini akan kita pelajari minggu-minggu yang akan datang. Dan ada tirai. Tirai ini adalah semacam korden penutup gitu ya, semacam pintu untuk menuju ke ruang maha suci, ya. Oke, kita akan melihat sekarang tentang meja roti pertunjukan ini, adik-adik. Kita mau lihat terlebih dahulu meja roti pertunjukan itu seperti apa, ya. Meja roti pertunjukan itu yang pertama kita lihat ukurannya. Meja ini ukurannya kalau menurut ukuran bangsa Israel pada zaman itu adalah
panjangnya 2 hasta, kemudian lebarnya 1 hasta, dan tingginya 1,5 hasta. Kalau kita konversikan ke ukuran zaman sekarang, ya 1 hasta itu 45 cm kurang lebih, ya, maka panjangnya itu 90 cm, nggak terlalu panjang, ya. Kemudian lebarnya 1 hasta, itu adalah 45 cm lebarnya ini, ya, lebarnya cuma 45 cm, dan tingginya itu sekitar 67,5 cm, mungkin setinggi pinggulnya orang dewasa, gitu, kurang lebih segitu ya. Nah, kemudian kita lihat selanjutnya. Kayu ini bahannya dibuat dari apa? Yang pertama, kalau kalian lihat di dalam gambar ini gambar potongan ya dari sebuah meja ini. Kita lihat bahwa meja ini terbuat dari kayu. Namanya kayu penaga. Tapi seluruh meja ini dilapisi dengan emas. Sehingga kayunya tidak kelihatan sama sekali. Tidak kelihatan sama sekali. Dan kemudian kalau kita adik-adik semua lihat bentuknya, meja ini itu memiliki sebuah mahkota ya, atau bingkai atau frame ya, yang terbuat dari emas. Kemudian dia memiliki 4 kaki ya, 4 kaki. Nah, ini ada, kalau dipotong cuma kelihatan 2 ya. Kemudian memiliki 4 gelang pengusung ya, dan juga memiliki 2 tongkat pengusung ya. Jadi kalau kalian lihat gambar yang di sini mungkin kalian akan lebih jelas. Nah, di sini kurang lebih modelnya seperti ini, adik-adik ya. Modelnya seperti ini, ada tongkat pengusungnya. Tongkat ini digunakan untuk membawa ketika bangsa Israel waktu itu dan di padang gurun mereka berpindah-pindah, jadi semua perkakas di dalam kemah suci itu harus bisa diangkat dengan mudah. Nah, meja roti ini juga demikian, ada tongkat pengusungnya supaya ketika mereka pindah, mereka bisa dapat dengan mudah membawa meja roti pertunjukan ini. Nah, kemudian setelah itu kita akan melihat ada beberapa peralatan atau perkakas yang ada di meja roti pertunjukan ini. Yang pertama, itu ada piring. Piring ya. Piring ini terbuat dari emas ya. Piring ini terbuat dari emas dan digunakan untuk meletakkan roti di atasnya. Di atasnya itu akan ditumpuk roti. Kemudian ada sebuah bokor. Bokor itu yang ini, yang kecil ini ya. Ini akan diletakkan di mana? Diletakkan di atasnya roti seperti di sini, dengan tujuan adalah untuk ditaruh dupa. Dan dupa itu dibakar sehingga mengeluarkan asap dan bau yang harum ya. Kemudian di sini ada sebuah kendi. Kendi ini digunakan untuk menampung anggur ya, tempat anggur bagi persembahan minuman ya. Dan kemudian ada mangkuk. Mangkuk ini tujuannya untuk apa? Tujuannya untuk anggur tadi dari kendi tadi akan dimasukkan ke mangkuk, kemudian dicurahkan ke tanah sebagai bentuk persembahan minuman bagi Tuhan ya. Nah, ini semua tidak kita lakukan lagi di zaman sekarang, tapi ini adalah peraturan ya, ibadah, persembahan kepada Tuhan, sesuatu yang ditunjukkan kepada Tuhan di dalam zaman bangsa Israel pada waktu itu ya. Dan kemudian ada roti. Rotinya ini ada 6 adik-adik, ada 12 totalnya, dan ditumpuk seperti pada gambar ini 6 dan 6. Jadi roti itu akan dibikin di dalam 2 tumpukan. Di atasnya ada tadi bokor yang ada perdupaannya tadi. Nah, roti ini beratnya itu diperkirakan sekitar 3,4 kilo per satu rotinya. Jadi roti ini cukup besar dan cukup berat gitu ya, ditumpuk 6 dan 6 ya. Dan roti ini diganti setiap hari Sabat dengan yang baru ya. Jadi setiap hari Sabat roti ini disingkirkan, kemudian diganti yang baru ya, sebagai persembahan bagi Tuhan. Roti ini pada akhirnya yang tadi disingkirkan tadi itu dimakan oleh siapa? Dimakan oleh imam-imam.
Pada saat itu dijabat oleh Harun dan anak-anaknya. Jadi mereka yang memakan. Makannya di mana? Mereka memakannya di halaman, ya. Halaman kemah suci yang tadi di luar, di tempat ada kolam dan mezbah korban bakaran. Nah, itu kira-kira adik-adik secara jasmani bagaimana meja roti pertunjukan itu dibuat. Meja roti pertunjukan ini adalah meja untuk ditaruh roti, untuk ditunjukkan, dipersembahkan kepada Tuhan. Nah, sekali lagi Mister sampaikan, ini tidak kita lakukan secara jasmani hari-hari, tapi kita melakukannya secara rohani, ya, karena kita adalah umat yang telah ditebus oleh Kristus. Kita memiliki perjanjian yang baru. Kita tidak melakukannya secara perjanjian lama, secara Taurat, tetapi kita memiliki suatu arti rohani yang harus kita kerjakan, yang harus ada di dalam hidup kita sesuai dengan meja roti pertunjukan ini. Ya, kalau kita lihat apa arti rohani dari meja roti pertunjukan ini. Kalau kita mau belajar tentang arti rohani dari meja roti pertunjukan ini, adik-adik, artinya itu akan sangat banyak sekali, ya. Mister nggak akan bisa menyelesaikan semua materi tentang meja roti pertunjukan ini di dalam BSFK, ya. Kalau kalian mau belajar tentang kemah suci dan di mana Mister juga mendorong kalian untuk semua ikut pelajaran kemah suci yang diadakan oleh gereja, supaya kalian semua bisa mengerti betapa luar biasanya, betapa kayanya pengertian yang ada, hikmat yang ada di dalam pembuatan kemah suci yang sudah terjadi ribuan tahun ini, ya. Bukan hanya untuk orang Israel pada zaman ribuan tahun yang lalu, tapi khususnya untuk kita di zaman sekarang, ya. Mari kita melihat. Sore hari ini misalnya hanya membagikan dua pokok utama. Arti rohani yang pertama dari roti, dan yang kedua nanti adalah arti rohani dari mejanya. Ya, itu aja, dua aja yang Mister akan bagikan. Yang pertama, apa artinya roti? Roti itu secara rohani, roti itu adalah firman Tuhan. Kita bisa baca di dalam ayatnya, Ulangan 8 ayat yang ketiga, Mister bacakan. Jadi ia merendahkan hatimu, membiarkan engkau lapar dan memberi engkau makan mana yang tidak kau kenal dan yang juga tidak dikenal oleh nenek moyangmu, untuk membuat engkau mengerti bahwa manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi manusia hidup dari segala yang diucapkan Tuhan. Diucapkan oleh Tuhan itu berarti firman Tuhan. Jadi di sini Tuhan itu membandingkan. Roti itu membuat kamu hidup. Tapi yang membuat kamu hidup bukan cuma roti, tapi juga firman Tuhan. Firman Tuhan dan roti ini adalah kebutuhan pokok supaya manusia bisa hidup. Secara jasmani, roti membuat kalian hidup. Secara rohani, firman Tuhan itu seperti makanan bagi roh kita yang membuat roh kita menjadi hidup, ya. Nah, kita melihat selanjutnya. Ketika seseorang makan, sama seperti kalian ketika kalian makan daging, makan sayur gitu ya. Makanan itu pasti apa yang terjadi setelah dia masuk mulut kita. Ketika masuk lambung kita, masuk ke dalam usus kita, maka makanan itu akan dicerna, betul ya? Akan dicerna. Nah, setelah dicerna, apa yang terjadi? Sari-sari makanan itu akan masuk. Segala mineral-mineral, segala vitamin yang ada di dalam makanan akan masuk. Membentuk otot kita, membentuk kesehatan kita, semua, dan lain sebagainya. Daya tahan tubuh kita, semua. Itu didapat dari makanan. Nah, secara rohani demikian juga. Ketika firman Tuhan itu masuk, ketika kita belajar pertama kali, kita mencerna, dan kita mengerti, maka firman Tuhan itu akan menjadi daging, istilahnya, di dalam firman Tuhan. Firman Tuhan itu akan menjadi bagian dari hidup kita. Firman Tuhan itu akan mengubahkan kita. Kita akan menjadi seperti yang kita makan. Ya, sama seperti makanan.
Kalau kalian makanan-makanan yang tidak sehat, yang junk food dan lain sebagainya, maka tubuh kalian akan rusak. Kalian akan jadi lemas, kalian akan jadi sering sakit, dan lain sebagainya. Tetapi, ketika kalian makan makanan yang sehat, itu akan menguatkan kalian. Demikian juga ketika firman Tuhan itu kita terima. Prosesnya firman Tuhan itu akan kita baca, kita dengarkan, masuk ke dalam telinga kita, masuk ke dalam pikiran kita, masuk ke dalam hati kita. Apa yang dilakukan oleh firman Tuhan? Ya, yang pertama, firman Tuhan itu akan mengubahkan pikiran kita. Dikatakan dalam Roma 12 ayat 2, berubahlah pembaharuan budimu, pembaharuan otak pikiranmu, cara berpikirmu, sehingga kamu dapat membedakan mana kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Pikiran kita tidak lagi sama seperti dunia. Kita menjadi tidak serupa dengan dunia. Ya, pikiran kita berbeda langsung. Kalau di dalam dunia mungkin mengatakan, ya kalau bohong-bohong dikit-dikit itu tidak apa-apa. Kalau nyuntuh dikit-dikit di sekolah itu tidak apa-apa. Yang penting itu adalah dapat nilai bagus, misalnya seperti itu. Tetapi di dalam Tuhan kita mengerti kejujuran. Ya, kita mengerti tentang ketulusan. Kita nggak melakukan itu. Di dalam dunia tidak apa-apa, sekali-sekali merokok, ya, tidak apa-apa. Di dalam Tuhan, di dalam firman Tuhan, kita mengerti tentang bahwa tubuh ini adalah bait Allah yang harus kita jaga. Kita harus menjaganya supaya tidak rusak. Ya, kita tidak merokok. Ya, dunia mengatakan tidak apa-apa mengasihi dunia ini, terikat dengan mainan, dengan lain-lain sebagainya. Tapi kita tahu bahwa di balik setiap game yang kita mainkan, kita terikat dengannya, itu ada iblis yang merantai kita, yang mengikat kita, yang membawa kita untuk semakin jauh dari Tuhan. Dan ketika kita mengerti itu, firman Tuhan itu masuk di dalam pikiran kita, pikiran ini berubah. Kita jadi mengerti, oh, itu salah. Ketika kalian mengerti sesuatu itu salah, pasti otomatis biasanya kalian tidak akan melakukan. Biasanya seperti itu. Demikian juga setidaknya di awal, di langkah pertama, ketika firman Tuhan masuk di dalam pikiran kita, masuk di dalam hati kita, ia akan merubahkan pikiran kita. Kita menjadi orang yang takut akan Tuhan. Cara hidup kita akan menjadi seperti yang kita mengerti apa yang sebenarnya, yang Tuhan mau, yang baik, yang berkenan, dan yang sempurna bagi Allah. Itu yang penting. Jadi, setelah masuk, langkah pertama, firman Tuhan akan mengubah pikiran kita. Yang kedua, firman Tuhan akan mengubah lebih dalam. Mengubah perkataan dan perbuatan kita. Nah, ya, ketika seseorang dengan sungguh-sungguh menerima firman Tuhan, maka secara dengan mudah dia akan otomatis berubah. Dia akan mudah untuk kemudian berubah. Mungkin dari daging kita menolak. Wah, jangan. Enak nyuntuh. Enakan ngomong kotor. Enakan benci. Enakan iri. Ya, enakan cabul. Lihat-lihat pornografi. Lebih enak. Tetapi ketika kita menerima, kita tahu Tuhan itu semua dosa. Maka perkataan dan perbuatan kita pun ketika pikiran kita berubah, perkataan dan perbuatan kita juga berubah. 2 Timotius 3 ayat 16-17 dikatakan, segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat. Untuk apa? Untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang di dalam kebenaran. Dengan demikian tiap-tiap manusia kepunyaan Allah diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. Perkataan jadi gak kasar. Kita jadi lebih mudah menghormati orang tua ketika tahu firman Tuhan tentang hormati orang tuamu. Ya, masuk maka panjang umurmu di bumi. Aku gak mau, aku tidak menghormati orang tua karena firman Tuhan gak suka. Karena itu gak berkenan di hadapan Tuhan. Kita berubah. Cara berbicara kita akan berubah sama orang tua kita. Ya, kita akan menjadi menghormati mereka. Nah, ketika firman Tuhan itu terus limpah di dalam hidup kita, kita perlu mengerti adik-adik. Firman Tuhan
itu firman Tuhan itu kalau diperas, isinya itu cuma dua. Kasihilah Tuhan Allahmu dan kasihilah sesamamu manusia. Kasih, isinya dari firman Tuhan itu adalah tentang kasih. Kasih Tuhan kepada kita, kepada manusia, ya. Sehingga apa akibatnya? Sehingga ketika kita menghidupi firman Tuhan, kita juga menyatakan kasih. Kasih itu akan nyata. Yohanes 13 ayat 34 sampai 35 dikatakan, aku memberikan perintah baru kepada kamu. Tuhan berfirman, ya, kamu harus saling mengasihi. Sama seperti aku telah mengasihi kamu, demikian pula kamu harus saling mengasihi. Dengan demikian semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku, yaitu jikalau kamu saling mengasihi. Adik-adik, pembeda kita dari orang lain apa? Kasih kita. Berapa banyak cerita-cerita tentang orang Kristen yang disakiti oleh orang lain ketika mereka menderita suatu ketidakadilan. Tetapi kita bisa menyatakan kasih kita kepada orang yang bahkan membenci kita. Itulah firman Tuhan. Di dalam firman Tuhan, khotbah di bukit, Tuhan menceritakan, ya, tentang mengasihi, bahkan mengasihi musuh yang tidak mungkin bisa dilakukan oleh orang lain. Tetapi Tuhan memerintahkan, kasihi musuhmu. Engkau sudah dikasihi terlebih dahulu. Kasihilah musuhmu. Ya, kita mau mengasihi apalagi saudara seiman kita, apalagi saudara kita sendiri, apalagi orang tua kita, teman-teman kita mau mengasihi, ya. Dan bukan hanya itu saja. Bukan hanya firman Tuhan yang masuk di dalam hati kita, itu mengerubahkan pikiran kita, perkataan, perbuatan, dan membuat kita bisa mengasihi yang lainnya, tetapi terlebih dari itu. Seperti yang dikatakan di dalam Mazmur 1 ayat yang kedua sampai 3. Orang yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, yang merenungkan Taurat itu siang dan malam, ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, yang tidak layu daunnya, apa saja yang diperbuatnya pasti berhasil. Ya, adik-adik, kalau kita melihat di sini, orang yang terpelihara di dalam firman, yang mengasihi firman Tuhan, yang suka merenung-renungkan firman Tuhan siang dan malam, ya, maka orang itu akan terpelihara. Terpelihara secara apa? Secara rohani. Imannya akan kuat, dia tidak akan mudah goyah. Dia tidak akan mudah meninggalkan Kristus. Dia tidak akan mudah untuk meninggalkan firman Tuhan. Ya, dan yang kedua, jasmaninya. Karena ia berjalan menurut firman Tuhan, ia selalu berada di dalam pihak Tuhan, ia selalu dipimpin oleh Roh Kudus, maka apa yang terjadi? Dalam hidup jasmaninya pun, Tuhan itu akan menuntun. Ketika dia harus masuk di dalam suatu penderitaan sekalipun, Tuhan itu menyertai dengan damai sejahtera. Dan Tuhan memberikan jalan keluarnya. Tuhan menuntun kita, ya, untuk tetap di dalam relnya Tuhan. Luar biasa. Orang yang kesukaannya adalah firman Tuhan, dia akan terpelihara. Ya, oleh karena itu, ya, dikatakan di dalam 2 Petrus 3 ayat 18, tadi kita sudah lihat firman Tuhan itu begitu penting. Karena itu firman Tuhan mengatakan, bertumbuhlah di dalam pengenalan akan Kristus. Bertumbuhlah di dalam firman Tuhan. Kalau kalian mau mengenal Kristus, harus melalui firman Tuhan. Satu-satunya sumber di mana kalian bisa mengenal Kristus. 2 Petrus 3 ayat 18. Tetapi bertumbuhlah dalam kasih karunia dan pengenalan akan Tuhan dan Juru Selamat kita, Yesus Kristus. Baginya kemuliaan sekarang dan sampai selamanya. Adik-adik, Mister sudah berumur lebih dari 40 tahun. Mister sudah belajar firman Tuhan cukup lama. Tetapi Mister merasa bahwa apa yang ada di dalam firman Tuhan ini masih terlalu banyak hikmat yang bisa kita belajar. Di dalamnya itu seperti ada harta karun yang luar biasa. Tidak akan pernah kita habis untuk mempelajari firman Tuhan. Terlalu luas, terlalu dalam.
Oleh karena itu, belajarlah untuk mengerti firman Tuhan. Ketika kalian baca firman Tuhan, jangan cuma sekedar baca. Karena berbicara tentang bertumbuh di dalam pengenalan akan Kristus, itu bukan cuma baca, tapi dimengerti. Dan usahakan ketika kalian baca, jangan kesusu. Kalian renungkan, seperti yang dikatakan di dalam Mazmur 1 ayat 2-3 tadi. Direnungkan. Kalau kalian ada suatu kalimat yang mengganjal kalian mengganjal kalian, ini artinya apa ya? Kok agak aneh ya? Tanyakan kepada guru sekolah minggu, kepada orang tua yang mengerti. Mungkin kalian bisa menggunakan dari terjemahan-terjemahan yang lain. Atau kalian bisa lebih aman, mungkin kalian tanyakan kepada guru-guru kalian. Kalian tanyakan sampai kalian bisa mengerti. Terutama lagi kalian tanyakan kepada Roh Kudus. Kalian berdoa, Tuhan, berikan hikmat-Mu, tuntunlah aku untuk bisa mengerti apa yang Engkau mau ingin sampaikan melalui ayat-ayat yang sedang aku bacain. Ya, Mister merasa hal ini seringkali Roh Kudus itu berbicara. Ketika Mister menjumpai ayat-ayat yang sulit sekalipun, ketika Mister duduk merenung, ya, kemudian mempelajari, seringkali Roh Kudus itu berbicara dan melimpahi dengan hikmat yang luar biasa. Dan ketika kita menerima dari Roh Kudus pengertian-pengertian yang luar biasa itu, itu akan menjadi sukacita, itu akan menjadi kekuatan yang luar biasa. Itu seperti kita sedang makan firman Tuhan di dalam pikiran kita, di dalam hati kita, dan itu akan mengubah hidup kita. Itu akan membuat kita betul-betul bisa menikmati firman Tuhan. Jadi usahakan jangan sampai cuma baca, tapi mengertilah. Bahkan kalau kalian bisa hafalkan ayat-ayat Alkitab, supaya itu bisa menjadi pegangan kalian. Itu bisa menjadi kekuatan bagi kalian, bahkan sampai kalian tua nanti. Ya, luar biasa. Jadi yang pertama kita melihat satu arti rohani dari meja roti perjamuan ini. Apa rotinya? Rotinya itu banyak, ya, 6 tumpuk kali 2, ya. Dan itu adalah artinya firman Tuhan. Ya, di sini kita mengerti bahwa kita harus memiliki firman Tuhan di dalam hati kita. Kita harus memiliki firman Tuhan di dalam hidup kita. Berapa banyak? Bukan cuma sepotong kecil, tetapi dalam jumlah yang besar. Dan setiap sabat diperbarui dengan yang baru. Kita belajar terus-menerus. Ya, kita belajar terus, kita disegarkan, dikuatkan oleh firman Tuhan. Kemudian yang kedua, yaitu tentang meja. Kalau tadi itu roti itu kan ditaruh di atas meja. Meja itu cerita tentang hati manusia. Roti itu ditaruh di atas meja, firman Tuhan ditaruh di atas hati manusia. Ya, jadi meja itu cerita tentang hati manusia. Amsal 7 ayat 1-3 dikatakan, hai anakku, berpeganglah pada perkataanku dan simpanlah perintahku dalam hatimu. Berpeganglah pada perintahku dan engkau akan hidup. Simpanlah ajaranku seperti biji matamu. Tambatkanlah semuanya itu pada jarimu. Dan tulislah itu pada loh hatimu. Tulislah firman Tuhan itu pada loh hatimu. Kalau kalian baca di dalam bahasa Inggrisnya, di dalam King James-nya dikatakan table of thine heart. Meja hatimu. Ya, hati ini dikatakan bukan loh hati, tetapi meja hatimu. Firman Tuhan itu ditulis di meja hati. Nah, kita mau melihat, ya. Kita sudah mengerti bahwa meja itu adalah cerita tentang hati manusia. Nah, meja itu terbuat dari kayu. Ya, meja itu terbuat dari kayu, tapi kalau seperti kalian lihat di sini ya, meja itu sebelumnya dari potongan kayu seperti ini, dari pohon. Kemudian bagaimana bisa jadi seperti ini? Apa yang harus dilakukan? Diproses. Nah, ini kayunya akan dipotong. Akan dibentuk, dibikin kurus, dibikin panjang, jadi kakinya, dibikin kurus, panjang sekali, jadi tongkatnya. Terus kemudian
bikin lebar, ya, jadi mejanya. Nah, jadi kayu itu adalah cerita tentang kedagingan. Kedagingan yang ada di dalam hidup kita. Dorongan-dorongan hawa nafsu kita sebagai manusia, dorongan-dorongan ini harus diolah dan kemudian disucikan. Disucikan dengan apa? Disucikan dengan dilapis emas. Kayu tadi dilapis emas. Supaya kelihatan, yang nampak bukan kayunya lagi, tapi kesucian. Sampai Tuhan melihat manusia masih penuh dengan hawa nafsu, masih bisa marah, masih bisa cabul, tapi Tuhan melihat suci. Kita suci karena kita mau mematikan kedagingan kita. Ini sangat penting, adik-adik. Ya, bagaimana kita bisa mempunyai meja hati yang bersih, yang mulia, yang layak diisi oleh firman Tuhan. Kita harus mengolah kedagingan ini. Kita harus mematikan kedagingan ini. Kita harus menyucikan. Ya, adik-adik, kalau misalnya masih bentuk pohon seperti ini, ya, kemudian ini ditaruhkan kalau di padang gurun itu kan ya tanah gitu ya, adik-adik, padang gurun gitu ya. Kalau kayu ini ya ditaruh di tanah, lama-lama ada kemungkinan tumbuh, ya. Tapi karena sudah dilapis, sudah dipotong-potong dan dilapis oleh emas, sudah nggak bisa tumbuh, sudah mati. Masih ada kayunya, tapi dia sudah tidak bisa bertumbuh. Kedagingannya tidak bisa bertumbuh. Yang kelihatan dari luar hanya sebuah meja roti pertunjukan yang indah, yang dilapis oleh emas. Kesucian yang dilihat oleh Tuhan dan oleh orang-orang di sekeliling kita. Ya, kalau kita bicara mengenai meja adalah hati manusia, kita mau melihat firman Tuhan itu ada menceritakan tentang bagaimana hati kita itu menerima kebenaran firman Tuhan. Bagaimana sikap hati kita di dalam menerima kebenaran firman Tuhan. Kita mau melihat, ya, kalian pasti tahu semua perumpamaan tentang Matius 13 ayat 1 sampai 23, yaitu perumpamaan tentang penabur. Penabur yang menaburkan benih di 4 tempat. Nah, 4 tempat ini menggambarkan bagaimana hati kita. Kita akan cek satu persatu, ya, apakah hati yang mana yang sesuai dengan hati yang seperti meja roti pertunjukan yang terbuat dari emas, di mana roti firman Tuhan itu ditaruh di atasnya. Ya, kita melihat kalau di sini Mister tunjukkan analoginya, ya. Jadi benih itu, ya, dalam perumpamaan ini itu sama dengan roti di meja roti pertunjukan. Itu adalah firman Tuhan. Nah, tanahnya tempat benih itu tadi jatuh, itu sama dengan meja roti pertunjukan, sama dengan menggambarkan hati kita. Ya, kita mau melihat yang pertama. Yang pertama kita tahu semua ada benih yang jatuh di tepi jalan raya. Ini cerita tentang hati yang keras. Jadi kalau kalian lihat, kalian jalan di jalan raya, kemudian di tepinya kan ada yang mungkin masih tanah gitu ya. Tapi biasanya di situ tidak ada rumput yang tumbuh. Karena apa? Karena keras tanahnya itu. Tanahnya keras. Keras dan kering. Ya. Nah, akhirnya apa yang terjadi? Kalau kalian lihat di dalam Matius 13 ayat ke-19 dikatakan, kepada setiap orang yang mendengar firman tentang kerajaan surga tetapi tidak mengertinya, datanglah si jahat dan merampas yang ditaburkan dalam hati orang itu. Itulah benih yang ditaburkan di pinggir jalan. Nah, benih tadi jatuh di tanah yang keras, benihnya itu tidak bisa masuk ke dalam tanahnya. Nah, artinya apa? Mengapa kok tidak bisa masuk? Mengapa firman Tuhan yang kita terima, bagi sebagian orang yang hatinya seperti pinggir jalan, dia tidak bisa menerima firman Tuhan? Hari ini, Mister sampaikan firman Tuhan tentang meja roti pertunjukan. Orang-orang yang hatinya seperti ini, seperti pinggir jalan yang keras ini, dia tidak bisa terima. Bukan tidak bisa terima, dia mungkin dengar,
tapi tidak bisa mengerti. Ya, apakah karena bodoh? Bukan. Bukan karena bodoh, tapi karena hatinya keras. Karena hatinya keras. Ya, dikatakan di dalam Matius 13 ayat yang ke-15 dikatakan seperti ini. Kenapa tidak bisa masuk? Sebab hati bangsa ini telah menebal, dan telinganya berat mendengar, dan matanya melekat tertutup, supaya jangan mereka melihat dengan matanya, dan mendengar dengan telinganya, dan mengerti dengan hatinya, lalu berbalik sehingga aku menyembuhkan mereka. Jadi, mereka dengar firman Tuhan pada sore hari ini, tapi hatinya menebal. Apa artinya hatinya menebal? Hatinya tidak siap. Misalnya, mungkin kalian ada yang buka live streaming BSFK pada sore hari ini, terpaksa. Males sakit. Ya, karena live streaming juga di rumah, ya sudah santailah. Sambil tidur. Atau mungkin ada yang sambil mainan. Ayo, coba pikir. Coba dilihat. Di tangan kalian ada apa? Mungkin ada yang sambil belajar. Ada yang sambil makan. Ya, atau sambil melakukan yang lainnya. Hati kalian separuh hati untuk mendengarkan Bible Study. Maka yang masuk di dalam hati kalian juga tidak akan bisa sepenuhnya, bahkan tidak ada yang sama sekali. Ya, tidak masuk sama sekali. Kemudian dilanjutkan lagi. Mulai dari hatinya nggak siap. Atau mungkin kalian ketika ke gereja. Nah, ini sering terjadi. Ya, anak Tuhan datang mungkin kalian ke ibadah SM1 ya, minggu pagi gitu ya. Kalian dibangunin sama mama kalian. Ayo bangun, kita ke gereja. Kalian bangun itu dengan berat hati. Udara masih dingin. Kalian masih ngantuk gitu ya. Mama kalian mungkin rajin bangun jam 4:30 bangun. Karena ibadah jam 6 gitu ya. Aduh rasanya kemarin tuh habis nonton bola. Kemarin habis nonton YouTube sampai malam. Berat. Nah, hati yang seperti ini seringkali ke gereja tidak akan dapat apa-apa. Dengar firman, tapi tidak akan bisa mengerti firman Tuhan yang disampaikan. Ya, nah, ketika hatinya berat, dilanjutkan, telinganya berat menutup. Nah, ini, ketika orang seperti ini ya, datang ke gereja, dengar firman Tuhan. Loh, ada loh adik-adik, orang-orang yang seperti ini, kemudian ditanya sama orang tuanya waktu pulang, tadi firman Tuhannya tentang apa? Gak tahu. Seperti gak dengar sama sekali. Karena apa? Ketika dia datang ke gereja, karena memang hatinya sudah gak siap, ya, dia lebih banyak mendengarkan temannya ngobrol. Atau lebih banyak mendengarkan IG-nya yang ngobrol. Ya, kalian di rumah BSFK seperti ini, mungkin kalian lagi buka HP, IG kalian berbicara lebih keras, membuat telinga kalian berat menutup, sehingga kalian tidak bisa mendengar dengan baik. Ya, manusia itu sulit untuk bisa mendengar langsung kalau kalian diajak ngomong sama teman kalian gitu ya. Yang si A ngomong sama kalian, yang si B juga ngomong sama kalian. Kira-kira kalian bisa nggak menangkap semuanya? Ya, bahkan mungkin salah satu itu seperti tidak terdengar. Kalau kalian fokus kepada si A gitu ya, apa yang dikatakan oleh si B nih seringkali seperti tidak terdengar. Ya, karena itu seperti tidak bisa masuk dalam telinga kalian. Telinga kalian seperti menutup. Ya, demikian juga dengan firman Tuhan. Ketika kalian datang ke gereja, kalian harus dengan hati yang tulus, dengan sungguh-sungguh, dengan siap, ya, dan kemudian telinga yang dibuka hanya untuk kepada firman Tuhan, bukan kepada yang lainnya. Ya, dan terakhir dikatakan dalam Matius 13:15 ini, ketika telinganya sudah tertutup, ya, apa juga yang tertutup? Matanya melekat tertutup. Waduh, ngantuk ya. Berapa banyak yang juga live streaming seperti ini, terus kemudian matanya ngantuk gitu ya. Aduh, capek aku habis les, habis sekolah ya. Kemudian tertutup. Akhirnya betul-betul tidak bisa mengerti firman Tuhan yang disampaikan. Inilah gambaran dari firman Tuhan, hati yang keras seperti pinggir jalan. Dan kemudian dikatakan, burung akan memakan benih itu. Karena tadi benihnya kan tidak bisa masuk ke dalam tanah, cuma di permukaan tanah saja. Akhirnya benih itu dimakan oleh burung. Burung itu apa? Burung itu adalah
roh jahat. Iblis yang akan mengambil benih firman Tuhan itu. Oleh karena itu, tidak heran ada orang-orang yang sudah puluhan tahun ke gereja. Bahkan sudah, seumur hidupnya dia ke gereja. Tetapi dia tidak bisa bertumbuh di dalam firman Tuhan. Karena apa? Karena tidak ada benih firman Tuhan yang masuk di dalam hidupnya. Tidak ada benih yang bisa masuk dan bertumbuh dalam hidupnya. Dia seperti pergi gereja tapi sia-sia. Tidak pernah bisa bertumbuh secara rohani. Ya. Dan kesimpulannya yang pertama, hati seperti pinggir jalan ini, hati yang keras ini bukan hati yang seperti meja roti pertunjukan. Lanjutnya, yang kedua, ada hati yang seperti tanah berbatu. Jadi ada tanahnya, tetapi di antara tanah-tanah itu banyak batunya. Nah, apa yang terjadi? Kita baca di dalam Matius 13 ayat 20-21. Ya, Mister bacakan. Benih yang ditaburkan di tanah yang berbatu-batu ialah orang yang mendengar firman itu dan segera menerimanya dengan gembira. Tetapi ayat 21, ia tidak berakar dan tahan sebentar saja. Apabila datang penindasan atau penganiayaan karena firman itu, orang itu pun segera murtad. Ya, orang-orang seperti ini ketika dia datang ke gereja, dengar firman Tuhan. Ya, dengar firman Tuhan, dengar firman Tuhan. Tapi firman Tuhan itu tidak berakar di dalam dirinya. Ya, itu apa? Kalau kalian baca ya di dalam Matius 7 ayat 24 sampai 27 ya, Matius 7 ayat 24 sampai 27, di situ diceritakan tentang dua macam dasar. Di situ diceritakan ada orang yang mendengar firman Tuhan dan melakukannya, dan ada orang yang mendengar firman Tuhan tapi tidak melakukannya. Nah, inilah orang yang mendengarkan, inilah suatu bentuk hati yang seperti tanah yang berbatu-batu, tidak bisa berakar. Firman Tuhan itu tadi jatuh nih, akarnya, benihnya itu tadi jatuh di tanah, tapi tanahnya itu dangkal, sehingga tidak bisa keluar akarnya nggak bisa panjang. Nah, kemudian ketika ini dahannya tumbuh ke atas, kemudian matahari terik bersinar, karena dia tidak bisa turun ke bawah akarnya untuk mendapatkan air banyak, maka dia akan kekeringan, maka dia tidak kuat. Tanaman ini akan akhirnya mati, sebentar aja mati, karena akarnya sangat pendek sekali. Ya. Oleh karena itu, sesuai dengan Matius 7:24-27, kita diajarkan, ketika kalian dengar firman Tuhan, lakukan. Karena ketika kalian melakukan firman Tuhan itu akan memperkuat dasar kita, memperkuat firman Tuhan itu. Misalnya contohnya seperti ini. Ketika kalian dapat firman Tuhan tentang misalnya jangan mencuri nilai dengan cara mencontek. Nah, kalian dengar firman Tuhan itu masuk di dalam hati kalian. Masuk, kemudian kalian waktu di sekolah, kalian ujian, kalian mau praktek. Aku mau melakukan firman Tuhan. Ya, ketika kalian mungkin tidak bisa ulangannya, dan kemudian kalian berdoa, ya, mungkin Tuhan jawab, mungkin Tuhan tidak tolong, ya. Kemudian kalian, tetap aku tidak mau. Tetap aku mau jaga kekudusanku. Aku mau mempraktekkan firman Tuhan. Akhirnya kalian melakukan. Kalian mendengar firman Tuhan dan kalian melakukannya. Akhirnya itu menjadi suatu akar yang kuat. Karena kalian sudah praktek firman Tuhan, kalian sudah mengalami firman Tuhan, ketika kalian pulang, kalian sukacita. Kalian melihat, meskipun nilaiku jelek, tapi aku berhasil memperkenankan Tuhan. Roh Kudus tetap tinggal di dalam hidup kalian. Roh Kudus memberikan damai sejahtera kepada kalian. Kalian merasakan hal itu sesuatu yang indah. Dan pengalaman itu, ya, kemudian kalian terus masuk di dalam pengenalan-pengenalan ini lainnya. Kalian melakukan segala hal. Kalian misalnya kalian mengerti tentang saat teduh, kalian melakukan saat teduh. Kalian mengerti tentang firman Tuhan, memuji Tuhan, tentang bersyukur, kalian melakukan itu.
kalian melakukan segala sesuatu yang kalian mengerti. Sepanjang kalian melakukan segala firman Tuhan itu, Tuhan menyertai kalian semakin kuat. Roh Kudus semakin nyata dalam hidup kalian. Dan itu membuat kalian, iya benar. Kita harus melakukan firman Tuhan. Oleh karena itu, firman Tuhan itu akan kuat dan tumbuh terus di dalam hidup kalian. Tapi kalau enggak, ya kalian membuang firman Tuhan itu. Tak peduli, nyontoh ya nyontoh aja. Tuhan tidak berkenan. Maka kalian dengan mudah kalian semakin tidak mempercayai firman Tuhan. Akhirnya benih itu akan mati sebentar saja ketika kalian menghadapi kesulitan. Ya, yang ketiga, yang kedua tadi berarti jelas ini bukan tanah yang baik. Ini jelas bukan gambaran meja roti pertunjukan yang indah seperti yang dimaui Tuhan. Ya, yang ketiga yaitu hati seperti tanah dengan semak duri. Kalau kalian lihat di sini ada tanahnya, ada tumbuhannya tumbuh, tetapi di sini ada banyak semak duri. Nah, apa maksudnya? Kita akan melihat ya di dalam ayatnya, di dalam Matius 13 ayat 22 bisa bacakan, yang ditaburkan di tengah semak duri ialah orang yang mendengar firman itu. Lalu kekhawatiran dunia ini dan tipu daya kekayaan menghimpit firman itu sehingga tidak berbuah. Tumbuh, akhirnya mungkin kuat ke bawah, ya, dia bisa bertahan. Tapi akhirnya mati karena apa? Karena apa yang di luar, apa yang ada di dunia. Di dunia kalian mungkin lihat hidup zaman sekarang ini kok soro ya orang kerja, banyak PHK, orang tua kalian mungkin juga mengeluh sama kalian, sulitnya mencari uang zaman sekarang, ya, keadaan ekonomi seperti ini dan lain sebagainya. Kalian melihat pelajaran-pelajaran di sekolah ini kok begitu sulitnya, atau sebaliknya ada yang tertipu dengan kekayaan. Mungkin kalian sedang happy, kalian happy terus. Dan di dalam zaman sekarang ya, kalau kita melihat cuma dengan modal sebuah handphone saja, kita itu bisa berselancar kemana-mana, kita bisa menikmati dunia ini. Kalian bisa melihat video-video, kalian bisa kena tipu daya kekayaan ini dengan segala kesukaan-kesukaan. Akhirnya apa? Ketika kita fokus dengan apa yang ada di dunia ini, baik dengan kesulitannya, baik dengan kesukaannya, maka iman itu akan cepat mati. Firman Tuhan itu pun juga akan mati sehingga membuat kalian tidak bisa berbuah. Ya, akhirnya mati. Wes, gak tuan-tuanan. Sudah, tidak peduli lah. Hidup soro. Kalau mau kerja itu harus nipu. Kalau mau kerja itu harus cara-cara curang, tidak bisa. Kalau cara baik-baik saja tidak mungkin kaya. Yang dikejar adalah kaya terus. Ya, lebih baik aku seneng-seneng. Kalau ke gereja itu bosen. Ya, kalau dengar firman Tuhan, baca Alkitab itu bosen. Lebih baik aku main game terus. Akhirnya firman Tuhan itu pun juga binasa. Ya, dan kalau kita melihat seperti ini, kita melihat tanah yang ketiga ini juga tidak sama dengan meja roti pertunjukan. Ya, yang terakhir, inilah hati seperti tanah yang subur. Ketika kalian benih itu dilemparkan, firman Tuhan dilemparkan di dalam tanah hati yang baik, yang subur, maka benih itu akan bertumbuh. Dia akan menghasilkan 30, 60, ya, 100 kali lipat. Dia menghasilkan buah. Luar biasa buahnya, ya. Ketika kalian menerima firman Tuhan seperti yang tadi Mister sampaikan, maka firman Tuhan itu masuk dalam hati kalian dan akan bertumbuh dan akan menghasilkan buahnya, ya. Ketika pikiran kalian dirubahkan, perkataan perbuatan kalian diubahkan, kasih kalian nyata bagi orang-orang sekeliling kalian, maka kalian akan menghasilkan buah-buah jiwa. Jiwa-jiwa akan dimenangkan bagi Kristus oleh karena melihat hidup kalian. Bukan itu saja, hidup kalian semakin diubahkan. Tadi Mister sampaikan tentang bagaimana firman Tuhan itu mampu mengajar, ya, mengubah, membuat kita melakukan perbuatan baik, ya. Maka kita menghasilkan buah-buah pertobatan seperti yang dikatakan dalam Matius 3 ayat 8. Jadi hasilkanlah buah yang sesuai dengan pertobatan. Dan bukan hanya itu saja,
ya, muncul buah-buah roh. Galatia 5 ayat 22, ya. Buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang itu. Sifat-sifat yang baik itu akan muncul di dalam hidup kita kalau kita menjadi tanah yang subur. Nah, inilah gambaran meja roti pertunjukan di hadapan Tuhan, yaitu sebuah tanah yang subur yang membuat setiap firman Tuhan yang masuk di dalam hidup kita itu bertumbuh dan sampai keluar nyata di orang-orang sekeliling kita dan juga di hadapan Tuhan. Kesimpulannya, adik-adik, kesimpulannya apa? Ya, hidup seperti meja roti pertunjukan itu adalah hidup yang bagaimana? Hidup yang penuh dengan firman Tuhan. Hidup yang sesuai dengan firman Tuhan di dalam kesucian. Dan semua itu, ya, hidup yang penuh dengan firman Tuhan dan sesuai dengan firman Tuhan, itu karena kita memiliki hati yang menerima kebenaran firman Tuhan dengan sepenuhnya. Hati yang seperti meja roti pertunjukan, yang disucikan sehingga kita siap menerima firman Tuhan dan menumbuhkan firman Tuhan dalam hidup kita seperti tanah yang subur. Puji Tuhan, adik-adik. Sedikit kebenaran firman Tuhan pada sore hari ini. Mari kita sama-sama tutup PSFK pada sore hari ini. Kita akan berdoa. Terima kasih Tuhan kalau pada sore hari ini kami boleh kembali belajar kebenaran firman-Mu Tuhan. Sungguh luar biasa betapa hebatnya firman Tuhan yang sudah Engkau sediakan bagi kami. Tuhan, tolong Engkau lihat setiap anak-anak-Mu yang masih belum bisa makan firman Tuhan dengan baik, yang kurang makan firman Tuhan dengan baik. Jamah mereka, Engkau berikan hikmat bagi mereka, Engkau mengurapi mereka supaya mereka boleh makan dengan lahap. Dan supaya kami semua boleh mempersiapkan hati kami. Kami mau mengolah hati kami untuk kami dapat menerima kebenaran firman Tuhan. Supaya firman Tuhan bukan cuma kami dengar, tapi kami juga melakukannya di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, Kau berkati setiap anak-anak-Mu di dalam keluarganya, di dalam sekolahnya, di dalam kesehatannya, di dalam pergaulannya. Kau jaga Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Puji Tuhan, adik-adik. Sampai ketemu kembali di Bible Study for Kids minggu yang datang.